Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rosyid. Perwakilan dari Universitas Syekh Al-Quran, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan wawancara yang diberikan oleh Pak dosen. Ya, di sini bersama saya dan Bapak Edi Mustafa selaku Ketua Yayasan Al-Mujtaba Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi. Bapak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sampai hari ini masih baik-baik saja. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi kan kalau di setiap suatu daerah itu memiliki berbagai ormas ya Pak tentunya. Ya. Nah, kebetulan saya di sini tuh mendapatkan tugas dari Pak dosen untuk mewawancarai ormas Ijabi ini. Nah, langsung saja saya mau lebih mengepui tentang apa yang ada di dalam Ijabi itu dan sejarahnya gimana gitu Pak. Jadi awal mula Syiah Ijabi di Wonosobo ini mulai kapan Pak secara? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih sebelumnya atas kunjungan dari ISIK dengan memberikan sedikit pemaparan tentang Ijabi, awal mula Ijabi di Wonosobo. Jadi sebelum Ijabi ada di Wonosobo, kita sudah mempunyai yayasan Al-Mujtaba seperti di belakang kita ini. Kemudian dalam perkembangan waktu kelompok-kelompok atau pengajian itu perlu namanya legalitas. Kemudian pada tanggal 1 Juli tahun 2000 maka dideklarasikan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yaitu Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia di Bandung, tepatnya di gedung Surya Asia. Itu gedung Asia Afrika Sarala Asia Afrika yang di Bandung. Itu juga tempat yang bersejarah, tempat yang dulu pernah dipakai untuk pertemuan Asia Afrika itu yang zamannya Pak Soekarno. Kebetulan kita dapat izin pada tahun 2000 itu, tepatnya pada tanggal 1 Juli untuk mendeklarasikan berdirinya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, dan akhirnya sampai hari ini berdirilah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia yang sudah tersebar tentunya seluruh Indonesia. Jadi awal mulanya ada di Indonesia itu sejak tahun berapa Pak? Sejak tahun di Wonosobo-nya sendiri. Kalau di Wonosobo-nya juga tahun itu sudah ada. Sejak awal kita sudah ikut mendeklarasikan dan kemudian ikut menjadikan saksi. Ada beberapa teman-teman kita, termasuk saya juga datang ke Asia Afrika waktu itu untuk mendeklarasikan satu ormas. Kebetulan pada waktu itu presidennya adalah almarhum Gus Dur, sehingga diberi ruang dari teman-teman minoritas yang khususnya Syiah gitu ya, diberi ruang untuk bisa tampil seperti teman-teman yang lain di NU, di Muhammadiyah, di Persis gitu. Itu alhamdulillah juga berkat almarhum Gus Dur gitu ya. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang ingin memberikan kontribusinya kepada negara ini dikasih ruang. Jadi untuk berdirinya KPI Wonosobo ya berbarengan dengan deklarasi itu, yaitu tanggal 1 Juli tahun 2000.
Berarti ini ada kaitannya dengan Bapak Presiden Gus Dur Ya, pada waktu itu. pada waktu itu ya ada kaitannya, karena pada waktu itu tekanan-tekanan terhadap kaum minoritas itu kan cukup berat gitu ya, cukup berat yang dialami seperti teman-teman Syiah di Wonosobo itu, kemudian tentunya di teman-teman yang lain gitu ya. Dari kita tahu bahwa waktu pemerintahan Gus Dur, teman-teman minoritas dikasih ruang, termasuk dari Konghucu gitu kan, dikasih ruang, dikasih tempat untuk bisa berkiprah, sehingga tidak heran ketika itu mendapat gelar Bapak Bangsa yang melindungi semua kaum yang ada di Indonesia, khususnya kaum minoritas gitu. Kemudian dalam Ijabi ini kan kalau di organisasi lain kan kita tentu madhab ya Pak. Ya. Ya. Nah dalam Ijabi ini mengikuti madhab nopo. Nah, di dalam Ijabi ini saya ingin sedikit mengenalkan itu mazhabnya mazhab Ja'fari. Itu Ja'fari. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada waktu perkembangan permazhaban, yaitu kita punya yang namanya Ja'fari. Kenapa disebut Ja'fari? Karena kita bermazhab kepada Imam Ja'far. Imam Ja'far yaitu salah satu cucu Rasulullah yang dari Imam Mubakir, Imam Mubakir dari Imam Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin dari Imam Hussein, Imam Hussein dan bin Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, perkembangan kemudian disebut pakai mazhab Ja'fari itu karena pada waktu masa pemerintahan Imam Ja'far itu perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat luas. Salah satunya adalah Abu Hanifah juga pernah yang kita kenal sebagai mazhab Hanifah gitu ya. Itu berguru juga kepada Imam Ja'far Shadiq gitu. Sehingga kemudian terkenal kita menjadi mazhab Ja'fari. Nah, gitu. Kemudian berarti ini madhabnya mengikuti Imam Ja'far. Iya. Imam Ja'far. Kemudian dalam paham konteks pembelajaran fikih kayak berkaitannya dengan ilmu syariat, misalnya kayak pembelajaran konteks gimana kita caranya untuk melaksanakan ibadah apa gimana itu wujudnya seperti apa gitu Mas? Kalau fikihnya ya, Fikihnya. tentunya kalau kita bermazhab pada satu perorangan, tentunya mengikuti semuanya ya, baik akidahnya, baik usul, furu'nya, kemudian fikihnya. Kita juga pakai fikihnya, fikih Ja'fari. Ya, mungkin saya tidak akan bisa menjelaskan panjang lebar kenapa Ja'fari fikihnya seperti ini gitu ya. Itu karena itu ada pembahasan lain gitu. Tapi yang jelas bahwa ketika seseorang itu bermazhab, misalnya saya bermazhab Maliki gitu ya, maka semua baik itu akidahnya, cara pandangnya, kemudian fikihnya tentunya Maliki gitu ya. Gitu ya. Misalnya contoh Maliki itu kalau megang anjing tidak masalah misalnya gitu, atau ada yang menafsirkan kalau bahwa ya ketika bejana itu dijilat anjing maka yang dibasuh itu bejana. Coba kalau misalnya anjing menjilat piring misalnya atau menjilat kursi, apakah juga sama misalnya? Itu juga perbedaan. Nah, tapi itu menurut saya itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi baik itu mazhabnya yang 4 mazhab besar itu ataupun Ja'fari itu sama-sama menggali sebuah ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi bahwa mazhab yang kita anut baik itu akidahnya maupun fikihnya
pakai fikih Ja'fari. Oh, gitu. Kemudian itu tentang berarti apa dalam ijabi ini tetap mengakui bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila gitu Pak. Ya, khusus di Ijabi karena pada waktu kita deklarasi yaitu pada waktu 1 Juli 2000 itu asas kita juga Pancasila. Asas Pancasila karena kemudian kita menyebut sebagai Ijabi itu pada bahasa Arab itu namanya positif gitu ya. Kalau nanti belajar bahasa Arab itu positif itu namanya Ijabi gitu ya. Jadi I-nya itu ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Dalam bahasa Arabnya Ijabi itu sebagai positif gitu. Artinya kita sangat menerima Pancasila gitu ya. Bahkan kita saja Pancasila. Sampai hari ini tidak ada perubahan sama sekali memang dari dulu. Bukan I-nya itu bukan Iran gitu ya. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak atas keraguan kami ke sini disambut dengan baik. Mudah-mudahan amal ini bisa dijadikan amal yang baik, diterima di sisi Allah, dan kita mendapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya juga terima kasih atas kunjungan jenengan, bisa menambah persaudaraan dan bisa saling berbagi ilmu.